Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Gantara Suwana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Aljabar ini. Langsung saja kita ke nomor satu. Pada soal ini diberikan dua buah vektor pada ruang orde 3, yaitu vektor U dengan elemen satu, 2, minus 3, dan vektor V dengan elemen 3, 6, dan minus 9. Untuk bagian A, kita diminta menghitung 3 dikali vektor U ditambah 2 dikali vektor V, dan kita akan hitung satu persatu. Pertama kita kalikan skalar 3 ke tiap elemen vektor U. 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali minus 3 hasilnya minus 9. Jadi 3U adalah 3, 6, dan minus 9. Yang kedua, dikalikan skala 2 ke tiap vektor V. Yang pertama, 2 kali 3 hasilnya 6, 2 dikali 6 hasilnya 12, 2 dikali minus 9 hasilnya 18. Jadi 2V adalah 6, 12, minus 18. Selanjutnya, kita jumlahkan kedua hasil komponen demi komponen, yaitu 3 ditambah 6 hasilnya 9, 6 ditambah 12 hasilnya 18, minus 9 ditambah minus 18 hasilnya minus 27. Jadi hasil dari 3U ditambah 2V adalah 9, 18, minus 2, minus 27. Untuk bagian B, untuk kita diminta mencari panjang atau norma dari vektor U dan vektor V. Rumus panjang vektor adalah akar kuadrat. Seperti kita tahu, penjumlahan kuadrat adalah masing-masing elemennya. Untuk vektor U, 1 dikuadratkan adalah 1, 2 dikuadratkan adalah 4, minus 3 dikuadratkan adalah 9, dan kita jumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 9 hasilnya 14. Dan faktor Pi juga sama, dan untuk hasil akhirnya menjadi 81, hasilnya 126. Nah, maka panjang vektor pi adalah akar 126, yang kita bisa sederhanakan menjadi akar 9, yaitu 9 dikali 14, dan kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 9 akar 14. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Pada soal ini kita diminta melengkapi elemen matriks bujur sangka A berode 3 kali 3. Lalu menentukan invers matriks A tersebut. Sebelum kita memasuki perhitungannya, yang saya baca matriks berukuran 3 kali 3 seharusnya memiliki 9 elemen, namun soal hanya memberikan 3 elemen. Oleh karena itu, saya menyelesaikan dan mencari invers matriksnya sesuai instruksi soal dan melakukan pemisalan dengan melengkapi elemen-elemen sisanya. Eh, Ketika kita tentukan matriks A, yaitu baris pertama, misalnya 1, minus 5, 0, baris kedua 0, minus 6, 0, baris ketiga 0, 2, 1. Setelah itu kita hitung inverse matriks A dengan metode adjoint melalui 3 langkah. Langkah pertama itu menghitung determinan matriks A menggunakan metode Sarus. Dikalikan dengan diagonal utamanya, yaitu 1 dikali minus 6 dikali 1 hasilnya minus 6. Berikutnya minus 5 dikali 0 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 0 dikali 2 hasilnya 0. Jumlah perkalian diagonal utama adalah minus 6 ditambah 0 ditambah 0 minus 6. Setelah itu kita kurangi dengan jumlah perkali sekunder.
Minus 5 dikali nol dikali satu hasilnya nol. Maka matriks A adalah minus 6 dikurangi nol. Hasilnya minus 6. Karena determinannya tidak sama dengan nol, matriks A ini memiliki inverse. Berikutnya langkah kedua, menentukan matriks kofaktor dengan dan adjoin. Kita cari kofaktor tiap elemen matriks A. Tahu matriks adjoin diperoleh dengan mengulang matriks kofaktor tersebut akan melakukan transpose, mengubah di dan yang kolom pertama adjoin minus 6 0 0, kolom kedua 5 1 minus 2, kolom ketiga 0 0 minus 6. Dengan langkah ketiga menghitung inverse matriks A. Rumus inverse adalah satu per determinan dikali matriks adjoin, berarti kita kalikan skalar 1 per minus 6 ke setiap elemen matriks adjoin. Dengan kalau kita menghitung hasilnya, dapat penambahan elemen asumsi tadi didapatkan matriks inverse A adalah baris pertama yaitu 1 minus 5 per 6 0, baris kedua 0 minus 1 per 6 0, baris ketiga 0 1 per 3 1. Mungkin sekian nomor 2, apabila ada kesalahan mohon maaf, kita akan melanjutkan ke nomor 3. Soal nomor 3 yaitu mencari solusi dari sistem persamaan linear homogen 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Nama yang dapat saya lihat adalah persamaan pertama yaitu minus 3X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 0. Persamaan kedua 4X dikurangi 2Y dikurangi 4Y sama dengan mega 0. Persamaan ketiga X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, persamaan linear homogen selalu memiliki beberapa solusi yang dapat menyelesaikannya menggunakan eliminasi dan substitusi. Dari persamaan ketiga, kita dapat menyatakan nilai X sebagai minus 2, Y dikurangi 2Z. Nilai X ini kita substitusikan ke persamaan kedua sehingga disederhanakan didapat hubungan bahwa Y sama dengan minus 6 per Z per 5Z. Nilai Y tersebut kita masukkan ke dalam bentuk X sehingga didapat nilai X sama dengan 2 per 5Z. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu mencari solusi dari sistem persamaan linear homogen 3 variabel X, Y, dan Z. Untuk persamaannya adalah persamaan pertama yaitu minus 3X tambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 0. Persamaan kedua 4X dikurangi 2Y dikurangi 4Z sama dengan 0. Persamaan ketiga X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 0. Langkah perhitungan saya menggunakan operasi baris elementer. Pertama kita bentuk matriks argumented yaitu masukkan koefisien X, Y, Z dan konstanta 0 ke dalam matriks. Untuk baris pertama ada minus 3, 4, 6, 0. Baris kedua 4, minus 2, minus 4, 0. Baris ketiga 1, 2, 2, dan 0. Kita lakukan 3 langkah operasi baris elementer untuk menyederhanakan matriks, yaitu langkah pertama, menukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Tujuannya adalah agar elemen pertama bernilai 1 sebagai pivot atau patokan, dan setelah itu matriks menjadi baris pertama 1, 2, 2, 0, baris kedua 4, minus 2, minus 4, 0, baris ketiga minus 3, 4, 6, 0. Selanjutnya, mengenolkan elemen pertama pada baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua, rumus operasi barisnya adalah baris 2 dikurangi 4 dikali baris 1.
4 dikurangi 4 dikali satu hasilnya nol. Minus 2 dikurangi 4 dikali 2 adalah minus 2 dikurangi 8 hasilnya minus 10. Minus 4 dikurangi 4 dikali 2 adalah minus 4 dikurangi 8 hasilnya minus 12, dan seterusnya. Setelah baris kedua menjadi nol, minus 10, minus 12, nol. Untuk baris ketiga pun sama. Operasi barisnya adalah baris 3 ditambah 3 dikali baris satu. Kalau kita menjumlahkannya seperti minus 3 ditambah 3 dikali satu hasilnya nol. 4 ditambah 3 dikali 2 adalah 4 ditambah 6 hasilnya 10, dan seterusnya. Langkah ketiga mengenalkan baris ketiga. Rumus operasinya baris ketiga ditambah baris 2. Untuk hasilnya jadi 0 ditambah 0 hasilnya 0. 10 ditambah minus 10 hasilnya 0. 12 ditambah minus 12 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Sehingga baris ketiga sepenuhnya bernilai 0. Untuk analisis, analisis solusi dan penentuan nilai X, Y, Z, saya membentuk matriks terakhir. Kita melakukan analisisnya seperti jumlah baris yang tidak nol ada 2, artinya ring matriks sama dengan 2. Jumlah variabel ada 3, yaitu X, Y, Z. Karena nilai yang lebih kecil dari jumlah variabel, 2 lebih kecil dari 3, maka sistem ini memiliki solusi tak terhingga atau non-trivial. Jumlah variabel bebas diperoleh dari N dikurangi R, yaitu 3 dikurangi 2, sama dengan satu variabel bebas. Kita pilih variabel Z sebagai variabel bebas. Perhitungan nilai Y dan X dari matriks echelon. Dari baris kedua, minus 10Y dikurangi 12Z sama dengan 0. Kita pindahkan 12Z ke ruas kanan, minus 10 yang sama dengan 12Z. Kedua ruas dibagi minus 10Y sama dengan 12 per minus 10Z. Jika disederhanakan, membagi dua bilang dan penyebut, yaitu Y sama dengan minus 6 per 5Z. Untuk dari baris pertama, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 0. Disubstitusikan nilai Y yang baru didapat, yaitu X ditambah 2 kali di dalam kurung minus 6, 5Z ditambah 2Z sama dengan 0. Yang bawahnya 2 kali 2 dikali minus 6 per 5 adalah minus 12 per 5Z. 2Z disamakan penyebutnya menjadi 10 per 5Z. Sehingga X dikurangi 12 per 5Z ditambah 10 per 5Z sama dengan 0. X dikurangi 2 per 5Z sama dengan 0. Pindahkan ke ruas kanan, didapatkan X sama dengan 2 per 5Z. Agar nilai X dan Y tidak berbentuk pecahan, saya memisahkan variabel bebas Z sama dengan 5T, di mana T adalah anggota bilangan real. Maka nilai Y adalah minus 6 per 5 dikali 5T, hasilnya Y sama dengan minus 6T. Dan nilai X adalah 5 dikali 5T, hasilnya X sama dengan 2T. Jadi himpunan penyelesaian akhirnya adalah X sama dengan 2T, Y sama dengan 6T, dan Z sama dengan 5T. Mungkin sekian untuk nomor 3. Terakhir, kita membahas soal nomor 4, yaitu menentukan solusi dari sistem persamaan linear homogen 3 variabel X, Y, Z. Untuk persamaannya, persamaan pertama yaitu minus 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 0. Persamaan kedua, 4X dikurangi 2Y dikurangi 6Z sama dengan 0. Persamaan ketiga, 2X ditambah 2Y dikurangi 2Z sama dengan 0. Langkah perhitungan menggunakan operasi baris elementer. Pertama, kita menyusun matriks augmented dari koefisien X, Y, Z dan konstanta 0. Baris pertama yaitu minus 2, 3, 4, 0. Baris kedua 4, minus 2, minus 6, 0. Baris ketiga 2, 1, minus 2, garis ke 0. Setelah itu, langkah ketiga melakukan penyederhanaan matriks tersebut.
Itu menukar baris pertama dan baris ketiga. Tujuannya untuk mendapatkan kedua pada baris utama agar mempermudah operasi eliminasi. Itu matriks menjadi baris pertama 2 1 minus 2 nol, baris kedua 4 minus 2 minus 6 nol, baris ketiga minus 2 3 4 dan nol. Langkah kedua, mengenolkan elemen pertama pada baris kedua dari dan baris ketiga. Untuk baris kedua rumusnya adalah baris 2 dikurangi 2 dikali baris satu, 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 2 dikali 2 adalah 4, dikurangi 4 hasilnya nol, minus 2 dikurangi 2 dikali satu adalah minus 2, dikurangi 2 hasilnya minus 4, minus 6 dikurangi 2 dikali minus 2 adalah minus 6, ditambah 4 hasilnya minus 2, dan konstanta nol dikurangi nol hasilnya nol, sehingga baris kedua menjadi nol, minus 4 minus 2 nol. Untuk baris ketiga rumusnya operasi baris 3 ditambah baris satu, minus 2 ditambah 2 hasilnya nol, 3 ditambah satu hasilnya 4, 4 ditambah minus 2 hasilnya 2, konstanta nol ditambah nol hasilnya nol, sehingga baris ketiga menjadi nol 4 2 nol. Langkah ketiga yaitu mengenalkan baris ketiga. Rumusnya baris 3 ditambah baris 2. Nol ditambah nol hasilnya nol, 4 ditambah minus 4 hasilnya nol, 2 ditambah minus 2 hasilnya nol, dan nol ditambah nol hasilnya nol. Sehingga baris ketiga sepenuhnya bernilai nol 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 dan nol. Untuk penentuan nilai X, Y, Z dari matriks epsilon baris terakhir, kita lakukan analisis sistem. Jumlah baris yang tidak nol ada dua, yaitu maka rank matriksnya sama dengan dua. Jumlah variabel n ada tiga, yaitu x, y, z. Karena nilainya lebih kecil dari jumlah variabel, dua lebih dari tiga, maka dua lebih kecil dari tiga, maka sistem ini memiliki solusi tak terhingga atau solusi banyak non trivial. Jumlah variabel bebas adalah n dikurangi r, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan satu variabel bebas. Jadi kita pilih variabel z sebagai variabel bebas. Perhitungan nilai y dan x matriks echelon dari baris kedua, itu minus 4y dikurangi dengan nol, 2z ke ruas kanan, minus 4y sama dengan 2z, maka 4y sama dengan minus 2z. Kedua ruas dibagi 4, Y sama dengan minus 2 per 4 Z. Disederhanakan dengan membagi 2 pada pemilihan penyebut, didapatkan Y sama dengan minus 1 per 2 Z. Dari baris pertama, 2X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 0. Substitusikan nilai Y, baru dapat 2X ditambah minus 1 per 2Z dikurangi 2Z sama dengan 0, maka minus 1 per 2Z dikurangi 2Z, hasilnya adalah minus 5 per 2Z, sehingga 2X dikurangi 5 per 2Z sama dengan 0, atau 2X sama dengan 5 per 2Z. Jika kedua ruas dibagi 2, didapatkan X sama dengan 5 per 4Z. Pemisahan solusi parametrik, kalau nilai X dan Y tidak terbentuk pecahan, maka kita misalkan variabel Z sama dengan 4T, di mana T adalah anggota real, maka nilai X adalah 5 per 4 dikali 4T, hasilnya X sama dengan 5T. Nilai Y adalah min 1 per 2 dikali 4T, hasilnya Y sama dengan min 2T. Dan nilai Z tetap 4T. Jadi himpunan penyelesaian akhir X sama dengan 5T, Y sama dengan minus 2T, dan Z sama dengan 4T.
Demikian penjelasan saya beserta langkah perhitungan untuk ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear. Dari nomor 1 hingga nomor 4, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.